Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan kepada seluruh alam semesta, bab 13. Dalam pernyataan suaraku, tersembunyi sejumlah maksudku, tetapi manusia tidak mengetahui dan tidak memahami apapun tentang ini, dan terus menerima firmanku secara lahiriah dan mengikuti firman itu secara lahiriah, tanpa mampu menyadari hatiku ataupun memahami secara intuitif kehendakku dari dalam firmanku. Bahkan jika aku telah menjelaskan firmanku, adakah seorang pun yang memahaminya? Dari Sion aku datang kepada umat manusia, karena aku telah mengenakan kemanusiaan seorang manusia biasa dan mengenakan kulit manusia sebagai pakaianku. Manusia hanya mengenal penampakan lahiriahku, tetapi tidak mengetahui kehidupan yang ada di dalam diriku. Dan mereka juga tidak mengenali Tuhan Roh dan hanya mengenali manusia daging. Mungkinkah Tuhan yang nyata itu sendiri tidak layak bagi engkau semua untuk berusaha mengenalnya? Mungkinkah Tuhan yang nyata itu sendiri tidak layak bagi engkau semua untuk mencoba membedahnya? Aku membenci kerusakan seluruh umat manusia, tetapi aku merasa kasihan atas kelemahan mereka. Aku juga menangani sifat lama dari seluruh umat manusia. Sebagai salah satu umatku di Tiongkok, bukankah engkau semua juga bagian dari umat manusia? Di antara semua umatku dan di antara semua anak-anakku, yakni di antara orang-orang yang telah kupilih dari seluruh umat manusia, engkau semua termasuk kelompok terendah. Karena alasan inilah, aku telah menghabiskan energi yang terbesar bagimu, upaya yang terbesar. Apakah engkau semua masih tidak menghargai kehidupan penuh berkat yang engkau nikmati hari ini? Apakah engkau semua masih mengeraskan hatimu untuk memberontak terhadapku dan menetapkan rancanganmu sendiri? Kalau bukan karena belas kasihan dan kasihku yang berkelanjutan, seluruh umat manusia telah lama jatuh ke tangan iblis dan berubah menjadi potongan-potongan makanan lezat di mulutnya. Saat ini, di antara seluruh umat manusia, orang-orang yang sungguh-sungguh mengorbankan diri bagiku dan dengan tulus mengasihiku masih cukup langka untuk dihitung dengan jari di satu tangan. Mungkinkah saat ini sebutan umatku telah menjadi benda milik pribadimu? Apakah hati nuranimu benar-benar telah menjadi sedingin es? Apakah engkau benar-benar layak menjadi umat yang kukehendaki? Jika mengenang kembali masa lalu dan melihat kembali saat ini, siapakah di antara engkau semua yang telah memuaskan hatiku? Siapakah di antara engkau semua yang telah menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap maksudku? Seandainya aku tidak menggerakkanmu, engkau semua masih belum akan terbangun, tetapi akan tetap seperti dalam keadaan beku sekali lagi, seolah-olah dalam keadaan tertidur. Di antara ombak yang bergolak, manusia melihat murkaku. Di tengah-tengah tumpukan awan gelap yang bergulung-gulung, manusia sangat ketakutan hingga kehilangan akal mereka dan tidak mengetahui kemana harus melarikan diri. Seolah-olah takut guntur dan hujan akan menghanyutkan mereka.
Kemudian, setelah pusaran badai salju telah berlalu, suasana hati mereka menjadi tenang dan riang saat mereka menikmati pemandangan alam yang indah. Tetapi, pada saat seperti itu, siapakah di antara mereka yang pernah mengalami kasih tak terbatas yang kutanggung bagi manusia? Di dalam hati mereka hanya terdapat sosokku, tetapi bukan substansi dari rohku. Mungkinkah manusia tidak secara terang-terangan menentang aku? Ketika prahara telah berlalu, semua manusia seakan diperbarui. Seolah-olah setelah pemurnian selama masa kesengsaraan, mereka telah memperoleh kembali cahaya dan kehidupan. Tidakkah engkau semua juga setelah menahan pukulanku memiliki nasib baik untuk bisa sampai pada hari ini? Akan tetapi, ketika hari ini telah berlalu dan hari esok tiba, apakah engkau semua akan mampu menjaga kemurnian setelah hujan lebat? Apakah engkau semua akan mampu mempertahankan pengabdian setelah pemurnianmu? Apakah engkau semua akan mampu menjaga ketaatan pada masa kini? Bisakah pengabdianmu tetap teguh dan tidak berubah? Tentunya ini bukan tuntutan yang berada di luar kesanggupan manusia untuk memenuhinya. Hari demi hari aku tinggal bersama manusia, melakukan tindakan bersama manusia, berada di tengah-tengah manusia, tetapi tidak seorang pun pernah memperhatikan hal ini. Jika bukan karena bimbingan rohku, siapakah di antara seluruh umat manusia masih tetap ada di zaman sekarang? Mungkinkah ketika aku mengatakan bahwa aku hidup dan melakukan tindakan bersama manusia, aku melebih-lebihkan? Di masa lalu aku berkata, aku menciptakan umat manusia, membimbing seluruh umat manusia, dan memerintah seluruh umat manusia. Tidakkah memang benar demikian? Mungkinkah pengalamanmu tentang perkara-perkara ini tidak cukup? Ungkapan pelaku pelayanan seharusnya sudah cukup bagimu untuk berupaya menjelaskannya secara terperinci sepanjang hidup. Tanpa pengalaman yang nyata, manusia tidak akan pernah mengenalku, tidak akan pernah bisa mengenalku melalui firman-Ku. Namun sekarang, aku telah datang secara pribadi ke tengah-tengahmu. Tidakkah ini akan lebih bermanfaat bagi pemahamanmu? Bukankah inkarnasiku juga merupakan keselamatan bagimu? Jika aku tidak turun di antara umat manusia dalam pribadiku sendiri, seluruh umat manusia telah sejak lama diresapi dengan gagasan yang salah. Atau lebih tepatnya telah menjadi milik iblis. Karena apa yang engkau yakini hanyalah citra iblis dan tidak memiliki kaitan apapun dengan Tuhan itu sendiri. Tidakkah ini merupakan penyelamatanku? Ketika iblis datang ke hadapanku, aku tidak mundur dari keganasannya yang tak terkendalikan. Demikian pula, aku tidak takut kepada dirinya yang mengerikan. Aku hanya mengabaikannya. Ketika iblis mencobaiku, aku memahami tipu dayanya, membuatnya menyelinap pergi dengan perasaan malu dan terhina. Ketika iblis bertarung denganku dan mencoba untuk merebut umat pilihanku, aku berperang melawannya dalam dagingku, dan dalam dagingku aku menopang dan mengembalakan umatku agar mereka tidak mudah jatuh atau tersesat, dan aku memimpin mereka di setiap langkah. Dan ketika iblis mengundurkan diri dalam kekalahan, aku akan dimuliakan di antara umatku, dan umatku akan menjadi kesaksian yang indah dan bergema bagiku.
Selanjutnya, aku akan mengambil para kontras dalam rencana pengelolaanku dan membuang mereka sekali dan untuk selamanya ke dalam jurang maut. Inilah rencanaku, inilah pekerjaanku. Dalam hidupmu, mungkin akan tiba saatnya engkau akan menghadapi situasi semacam ini. Akankah engkau rela membiarkan dirimu sendiri jatuh ke tangan iblis, ataukah engkau akan memintaku untuk mendapatkan dirimu? Ini adalah nasibmu sendiri, dan engkau harus memikirkannya dengan hati-hati. Kehidupan di dalam kerajaan adalah kehidupan umat dan Tuhan itu sendiri. Semua manusia berada di bawah pemeliharaan dan perlindunganku, dan semuanya terlibat dalam pertarungan sampai mati melawan si naga merah yang sangat besar. Untuk memenangkan pertempuran terakhir ini, untuk menghabisi si naga merah yang sangat besar, semua orang harus mempersembahkan seluruh keberadaan mereka kepadaku di dalam kerajaanku. Kerajaan yang dibicarakan di sini mengacu pada kehidupan yang dijalani di bawah pemerintahan langsung keilahian, di mana aku menjadi gembala bagi seluruh umat manusia yang menerima pelatihanku secara langsung, sehingga kehidupan dari seluruh umat manusia, meskipun masih berada di muka bumi, seakan berada di surga. Sebuah realisasi sejati kehidupan di surga tingkat ketiga. Meskipun aku hidup dalam dagingku, aku tidak dibatasi oleh daging tersebut. Berkali-kali aku datang ke tengah manusia untuk mendengarkan doanya. Berkali-kali aku ketika sedang berjalan di antara manusia menikmati pujian mereka. Meskipun manusia tidak pernah menyadari keberadaanku, aku tetap melakukan pekerjaanku dengan cara ini. Di tempat kediamanku, yang merupakan tempat di mana aku tersembunyi, bagaimanapun di tempat kediamanku ini, aku telah mengalahkan semua musuhku. Di tempat kediamanku, aku telah memperoleh pengalaman nyata tentang hidup di bumi. Di tempat kediamanku, aku mengamati setiap perkataan dan tindakan manusia, serta mengawasi dan memerintah seluruh umat manusia. Jika umat manusia dapat peduli dan memberikan perhatian terhadap maksudku, dengan demikian memuaskan hatiku dan memberiku kesenangan, aku tentu saja akan memberkati seluruh umat manusia. Bukankah ini yang kumaksudkan bagi umat manusia? Ketika manusia berbaring dalam keadaan koma, hanya melalui deru guruhku, manusia terbangun dari mimpi-mimpi mereka. Dan ketika mereka membuka mata mereka, banyak yang tersilaukan oleh pancaran cahaya yang dingin ini, sampai-sampai mereka kehilangan arah dan tidak mengetahui dari mana mereka datang atau kemana mereka pergi. Kebanyakan orang disambar oleh cahaya bagai laser ini, dan sebagai akibatnya roboh bertumpukan oleh badai yang dahsyat itu. Tubuh mereka tersapu oleh semburan arus yang deras tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dalam cahaya itu, orang-orang yang selamat akhirnya bisa melihat wajahku dengan jelas. Dan baru pada saat itulah mereka kurang lebih mengetahui tentang penampakan luarku, hingga mereka tidak lagi berani memandang wajahku secara langsung, dan sangat takut kalau aku menimpakan hajaran dan kutukanku sekali lagi pada daging mereka. Begitu banyak orang yang berseru dan menangis dengan sedihnya. Begitu banyak orang yang jatuh dalam keputusasaan. Begitu banyak orang yang mengucurkan begitu banyak darah.
Begitu banyak orang yang menjadi mayat yang terhanyut ke sana kemari tanpa arah. Begitu banyak orang ketika menemukan tempat mereka sendiri dalam terang itu mendadak merasakan sakit hati yang menusuk dan meneteskan air mata atas tahun-tahun ketidakbahagiaan mereka yang panjang. Begitu banyak orang didorong oleh terang itu mengakui kenajisan mereka dan bertekad untuk memperbarui diri. Begitu banyak orang yang karena dibutakan telah kehilangan sukacita hidup dan sebagai akibatnya tidak berpikir untuk memperhatikan cahaya itu. Dengan demikian tidak berkembang, hanya menunggu akhir hidup mereka. Dan begitu banyak orang yang mengembangkan layar kehidupan dan di bawah bimbingan terang itu, dengan penuh semangat menanti-nantikan hari esok mereka. Pada saat ini, siapakah di antara umat manusia yang tidak berada dalam keadaan ini? Siapakah yang tidak berada dalam terangku? Bahkan jika engkau kuat, atau seandainya engkau lemah, bagaimana engkau dapat menghindari datangnya terangku?